Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa beraktivitas dan juga bisa melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita bersama-sama merenungkan nikmat Allah yang banyak diberikan kepada kita. Allah memberikan kita kesehatan. Saudara-saudara kita ada yang terbaring di rumah sakit. Kalau kita yang terbaring di rumah sakit, maka biaya akan terus mengalir. Alhamdulillah kita diberi kesehatan. Kesehatan itu nilainya tidak terhitung. Kita diberi umur panjang, marilah kita gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi rizki tiap hari oleh Allah. Orang lain kehilangan pekerjaan, kita masih punya pekerjaan, kita masih bisa makan. Itu tidak lain anugerah-anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nah, hendaklah kita semua senantiasa menggunakan anugerah Allah itu sesuai dengan yang Allah perintahkan. Allah perintahkan kita sholat, hendaklah kita laksanakan sholat dengan penuh kesenangan, dengan penuh kegembiraan, seperti seorang yang mengadu kepada orang yang dicintainya. Bertemu dengan orang yang dicintainya, itulah orang mukmin ketika dalam keadaan sholat. Maka usahakan sholat itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesenangan, dan tidak dengan keterpaksaan. Marilah kita bersama-sama melaksanakan perintah Allah yang bernama sholat ini, karena Rasulullah bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, dia mengokohkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia merobohkan agama. Kalau agamanya roboh, tidak mungkin hidup di dunia ini bisa bahagia, hadirin sekalian. Dan marilah kita mulai taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab Syekh Imam Barakatul Anam Abdullah Banglawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita sekarang halaman 55.
halaman 55 baris ke-6 dari atas, baris ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'in, tidaklah kami tinggalkan di dalam kitab Al-Quran itu sesuatu dari sesuatu. Tidak ada yang aku tinggalkan dari Al-Quran. Artinya seluruh ilmu ada di dalam Al-Quran, tidak ada satupun yang tertinggal. Artinya Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Jadi kita umat Islam ini mengkaji Al-Quran. Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan, hadirin sekalian. Jadi kalau kita memulainya dari Al-Quran, kemudian kita bisa membaca Quran, mengkaji Al-Quran, menggali Al-Quran. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan dan tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Ilmu-ilmu seluruhnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, wa anzalna, kami menurunkan, 'alaika kepadamu wahai Nabi Muhammad, al-kitaba kitab Al-Quran, tibyanan untuk menjelaskan, likulli syai'in untuk segala sesuatu. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Artinya sumber ilmu pengetahuan adalah Al-Quranul Karim, hadirin sekalian. Jadi kalau ada umat Islam yang bodoh, dia berarti tidak mengkaji Al-Quranul Karim. Sumber ilmu pengetahuan dari Al-Quranul Karim, hadirin sekalian. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis dijelaskan, inna likulli ayatin, sesungguhnya pada setiap ayat, zohran, ada yang zohir, ada yang nampak, wa batnan, dan ada yang batin, dan ada yang tidak nampak, wa haddan, dan ada pemisah, wa matla'an, dan ada pendahuluan. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan Al-Quran itu ada yang zohir. Zohir itu artinya bisa diterjemahkan, lalu bisa diterapkan, lalu bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada yang batin. Yang batin itu manakala Al-Quran itu dibaca. Jadi manakala Al-Quran itu dibaca, maka Al-Quran itu memiliki dampak yang berbeda-beda. Memiliki dampak yang berbeda-beda. Misalkan surat Al-Waqi'ah. Ya, misalkan surat Al-Waqi'ah dijelaskan di dalam hadis, kalau kita membaca surat Al-Waqi'ah terbebas dari kefakiran. Kita yakin terhadap hal itu. Kalau kita baca ayat ini hasilnya akan begini. Kalau kita baca ayat tertentu hasilnya akan seperti ini. Nah, itu namanya yang batin, hadirin sekalian. Jadi Al-Quran itu ada yang zahir, diserap tafsirnya oleh para ulama, lalu ditafsirkan dengan berbagai macam kitab tafsir yang sangat banyak, hadirin sekalian. Dan juga ada yang batin. Yang batin pun ditafsirkan oleh para ulama. Jadi kalau kita mau sakit, obatnya ini, itu di Al-Quran bisa. Nah, itulah yang batin. Dan ilmunya juga harus spesialisasi. Ulama pun spesialisasi. Ada ulama tafsir dan ada ulama yang urusan batin, yang terhadap Al-Quran itu dia tahu, oh ayat ini dibaca akan seperti ini. Oh kalau
dalam kondisi begini, ayat ini yang dibaca. Nah itulah Al-Quran itu ada yang zahir dan ada juga yang batin, hadirin sekalian. Jadi Al-Quran itu sangat luar biasa. Kita mengkajinya sedikit dapat pahala, kita baca paham gak paham dapat pahala, kita mengkajinya menyejukkan hati, kita terus menambah ilmu, tidak akan pernah habis ilmu digali dari Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita menggali Al-Quranul Karim, ilmu akan terus kita dapatkan sampai umur kita habis. Ilmu Al-Quran tidak pernah habis, hadirin sekalian. Wasta'in, mintalah pertolongan, ala husnit tadabburi, untuk bisa membaguskan perenungan Al-Quran, wattafahumi, dan memahami lima'anil Qur'ani, makna-makna Al-Quran, bihusnit tartili, dengan membaguskan tartil, dengan membaguskan bacaan dengan tartil, watta'anni, dan berhati-hati, fi hali tilawatihi, di dalam keadaan membacanya, di dalam keadaan membaca Al-Quran. Jadi Al-Habib pengarang kitab ini menjelaskan, kita ingin merenungkan Al-Quran, kita ingin memahami Al-Quran, jalannya adalah husnit tartil, baguskan bacaan kita, baguskan dan perlahankan bacaan kita, dan hati-hati ketika membaca. Pertama tajwidnya benar. Setelah tajwidnya sudah benar, tidak cukup dengan tajwid yang benar, dibaguskan. Dibaguskan itu dengan irama murattal. Kita bisa gunakan irama murattal. Irama murattal di YouTube itu sangat banyak, hadirin sekalian. Nah, kita gunakan sehingga kita membacanya terasa nikmat. Orang lain membacanya, orang lain mendengar bacaan kita terasa senang. Maka itu namanya husnit tartil. Nah, dengan bacaan yang bagus, merenungkannya lebih nyaman, hadirin sekalian, lebih nikmat. Jadi per huruf usahakan kita baca dengan baik. Kita baca secara perlahan-lahan sambil renungkan. Baca perlahan-lahan sambil direnungkan, hadirin sekalian. Itulah ketika kita membaca Al-Quran. Wa mujanabatil ajalati, menjauhi terburu-buru, tergesa-gesa. Al-ajalah artinya tergesa-gesa. Jadi baca Quran jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Wal hadzi, baca asal-asalan. Wal hadramati, bacaan cepat. Nah, itu juga kita hindarkan, hadirin sekalian. Baca terburu-buru, bacanya asal-asalan, hurufnya nggak jelas, tajwidnya nggak jelas, lalu baca dengan kecepatan tinggi. Nah, itu pun harus kita hindari. Tujuannya adalah agar memenuhi perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Nah, itu perintah Allah. Jadi baca Quran hendaklah dengan perlahan-lahan. Di samping agar kita bisa merenungkan kandungannya. Wa qad warada, sungguh dijelaskan dalam hadis, an-nahya, larangan, an zalika, terhadap hal itu. Jadi ada larangan terhadap hal itu. Akni, yang saya maksudkan dengan hal itu adalah anil hadli, bacaan asal-asalan. Jadi bacaan asal-asalan nggak sesuai tajwid itu nggak boleh. Jadi bacaan tidak sesuai tajwid itu dosa, hadirin sekalian. Jadi bacaan itu harus sesuai tajwid. Misalkan min tahtihal anhar, dibaca min tahtiha, itu kan harusnya ikhfa, tapi dibaca izhar. Harusnya min tah, kita baca min tah. Nah, itu aja nggak boleh. Ya, namun kalau dalam proses belajar itu semua dimaafkan. Pahala belajarnya lebih besar daripada kita kesalahannya. Jadi jangan takut salah juga. Tetapi
membaca Al-Quran secara tidak benar itu pun suatu dosa. Jadi ini yang saya maksudkan dengan zalika, larangan terhadap hal itu adalah anil hadzi, bacaan asal-asalan tidak sesuai tajwid, wal hadromati, dan bacaan yang sangat cepat. Jadi bacaan yang sangat cepat itu pun tidak boleh. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Nah itu udah salah, cepat lagi. Nah itu sudah dua-duanya dilanggar hadirin sekalian. Itu bukan untuk dicontohkan, tetapi itu contoh bacaan yang salah yang tidak boleh kita lakukan hadirin sekalian. Nah itu bukan dapat pahala hadirin sekalian, dia dosa baca seperti itu, dia dosa membaca seperti itu. Kalau dia lagi belajar, ya dosanya dimaafkan karena sedang belajar. Jadi kesalahan sedang belajar membaca Quran itu dimaafkan. Tapi kalau udah gak belajar, bacanya salah, itu dosa hadirin sekalian. Wahwa al-hadzi wal hadromah adalah ibaratun, suatu ungkapan, anil isti'jali, terhadap terburu-burunya bacaan, wa tarkit tartili, meninggalkan tartil, tidak melakukan tartil, al ma'muri bihi, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-hadzi wal hadromah itu artinya adalah bacaan yang tergesa-gesa, terburu-buru, dan tidak tartil, lalu tidak sesuai tajwid. Itu namanya al-hadzi wal hadromah yang harus kita jauhi. Tartil itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman li rasulihi, kepada rasulnya, alaihi salatu wassalam, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Jadi orang yang bisa membaca Al-Quran dengan bagus, itu sangat bagus, sangat dicintai oleh Rasulullah. Tapi minimal standar kita benar itu udah bagus. Tapi kalau bisa baca dengan lagu, itu dicintai oleh Allah. Dengan membacanya dengan lagu, berarti kita akan senang. Ada kesenangan kita membaca. Orang yang lain, orang yang mendengar juga senang. Kalau kita senang membacanya dengan lagu yang indah, maka keinginan untuk merenungkan lebih besar hadirin sekalian. Jadi keinginan merenungkan itu lebih nikmat. Sambil dibaca dengan lagu, sambil direnungkan, sambil dihayati, itu jauh lebih menyenangkan hadirin sekalian. Nah begitulah bacaan Al-Quran hadirin sekalian. Gak boleh asal-asalan ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Walamma wasofat Ummu Salamata wa ghairuha minas sahabati radhiyallahu anhum, tatkala Ummu Salamah dan sahabat-sahabat Rasul lain menjelaskan qiraata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasofu, mereka menjelaskan qiraatan murattalatan mufassaratan, bacaan Rasul itu qiraatan murattalatan mufassaratan. Bacaan Rasul itu bacaan yang perlahan-lahan, yang sangat jelas, harfan-harfan, huruf demi hurufnya. Jadi kata Ummu Salamah dan sahabat-sahabat Rasul lain, ketika Rasulullah membaca Al-Quran, itu Rasulullah itu tartil, perlahan-lahan, lalu terdengar menyenangkan, lalu terbaca jelas huruf demi hurufnya. Jadi huruf demi hurufnya terdengar jelas hadirin sekalian. Maka usahakan ketika kita membaca Al-Quran, kita perlahan-lahan hadirin sekalian, seperti yang dicontohkan oleh Rasul, bahwa membaca Al-Quran itu hurufnya jelas, huruf demi hurufnya terdengar jelas hadirin sekalian.
Nah, itu untuk sarana menolong kita, membantu kita biar bisa merenungkan kandungan Al-Qur'an. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yuqalu liqari'il Qur'an, dikatakan kepada pembaca Al-Qur'an. Ini di hari kiamat. Di hari kiamat para pembaca Al-Qur'an itu dikatakan kepada pembaca Al-Qur'an, Iqra, bacalah, warqa, naiklah, warattil, tartillah, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu membaca tartil di dunia. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga nanti, inda akhiri ayatin taqra'uha, sebesar akhir ayat yang kamu baca. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Orang yang banyak membaca Al-Quran, tingkatan kedudukan di surganya itu sangat tinggi, hadirin sekalian. Tingkatan kedudukan di surganya sangat nikmat, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi derajat kaum muslimin di surga ditentukan dari banyaknya tartilnya membaca Al-Quran. Di sini dikatakan Iqra, bacalah, warqa, naiklah, warattil, dan tartilah. Jadi baca perlahan-lahan. Baca perlahan-lahan itu namanya tartil. Tartil itu perlahan-lahan, hadirin sekalian. Lalu orang yang banyak membaca Al-Quran, kedudukan surganya ditentukan oleh banyaknya bacaan Al-Quran waktu di dunia. Kalau bacaan Quran sedikit, berarti surganya kelas rendah, hadirin sekalian. Kalau bacaan Al-Qurannya sedang, di surganya naik derajatnya sedang, hadirin sekalian. Kalau cinta kepada Al-Quran, siang malam membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran, Al-Quran menjadi bacaan yang dia cintai, maka derajat di surganya itu sangat tinggi, hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cinta kepada Al-Quranul Karim, untuk senang membaca Al-Quranul Karim, dan untuk senang juga bisa merenungkan Al-Quranul Karim, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang derajat surganya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.